Farhan, posisi di mana? Putu. Saya di rumah Pak di Bogor. Farhan di mana ini?
dan data pengeboran oleh kontraktor. Fondasi di sini dulu didesain atas dasar lapisan tanah keras pada kedalaman 8 muka. Jadi 8 meter, ini sudah tanah keras. Sehingga panjang fondasi 14 meter, maka masuk 6 meter di tanah keras. Nah, data yang baru ya, dilakukan oleh kontraktor, itu tanah keras ada pada kedalaman 15 meter. Jadi fondasi tidak masuk ke tanah keras. Sama dengan asumsi ini tadi. Karena semuanya gerak sama-sama. Ini data yang lama. Di 8 meter sudah ketemu granit. Kalau 8 meter ditahan granit, ya seharusnya ujung ini dipegang oleh granit. Waktu timbunan kita bongkar, akan balik lagi. Ternyata tidak. Kemudian ini data yang baru, April. Ternyata di sini terlihat ya sampai kedalaman 15,5 ini baru ketemu tanah kerasnya tadi. Jadi ini gantung ini. Fondasinya tidak menancap, tidak yang megang. Kemudian saya minta dilakukan pemboran ulang. Dilakukan pemboran ulang, ini terlihat. Ini batman yang sudah jadi. Jadi ini batman yang sudah jadi. Kemudian tanah itu sudah diuruk, saya minta dibongkar. Nah, ini dibongkar, kemudian dilakukan pendidikan tanah kembali. Ternyata sampai 20 meter, bukannya 15, ini belum ketemu granit. Jadi fondasinya itu hanya sampai di sini. Semuanya bukan pada tanah keras, karena itu gerak sama-sama waktu ditimbun. Nah, ini juga hasil dari penyelidikan tanah, belum ketemu granit. Padahal di awal disampaikan 8 meter sudah ketemu granit. Jadi sementara ini nanti kalau kita uruk, lagi ini akan lari ke sana. Jadi salah satu solusi di belakang, ini adalah menggunakan slab on pile, jembatan juga. Tapi jembatan yang pendek-pendek, slab on pile. Atau menggunakan pipa corrugated. Nah, bagaimana dengan jembatannya? Karena jembatannya ini gantung, tidak masuk tanah keras dalam aspek lateralnya, maka ini jembatan aslinya, ini fondasi jembatan aslinya 6 yang bor, saya tambah lagi 6. Ini yang memikul fondasi existing. Nah, kita tambah memikul fondasi existing. Jadi seperti ini. Ini fondasinya yang lama, kita pikul lagi fondasi yang baru. Ini. Ada 2 sisi yang mikul, sehingga fondasi yang lama dipikul oleh tambahan bor pile di bawah ini. Kemudian hati-hati kalau nanti desain fondasi. Hati-hati dengan penyelidikan tanah. Ini adalah contoh jembatan Mahkota 2. Cable stay di Samarinda. Waktu itu fondasi sudah selesai dilaksanakan semua. Sudah jadi semua. Kemudian tinggal ngecor pile cap. Tinggal ngecor pile capnya. Fondasinya sudah jadi semua. Ini ada 2 pile cap. Ini kaki pylon. Nah, ini udah jadi semua ini. Kemudian tulangan disiapkan ngecor pile cap. Terus saya diundang oleh PU untuk memverifikasi bahwa ini pile cap sudah bisa dicor.
Nah, saya lihat data hasil PDA. Hasil PDA menunjukkan file driving analysis, ya, yang analisa dinamik, itu daya dukung UTM-nya 2000 ton, sesuai dengan rencana. Tetapi yang ini jadi hasil PDA adalah 1.600, rencananya 2.000, ya nggak, masih lumayan. End-bearingnya dominan besar 1.200 ton. Tetapi kok bentuknya seperti ini, mengecil, artinya kotor, jelek gitu. Nah, aneh ini. Karena itu saya minta data PDA, saya analisa sendiri dengan tim. Hasilnya hanya ketemu, kalau ini ya, tadi dua end-bearingnya besar, tapi kok mengecil. Maka saya minta data ini, saya lakukan analisa, ketemunya hanya paling banyak separuhnya, 800. Dari yang dia bilang 1.600. Jadi fondasinya hanya setengahnya dari yang direncanakan ini. Nah, ini kemudian gegeran karena tidak masuk ya dukungnya. Karena itu dilakukan penyelidikan tanah kembali. Simpulan adalah meskipun hasil PDA 1.600, ya dukung hujan jauh berbeda. Hasil prediksi saya ini, sama kan dievaluasi PDA dan menentukan tanah kembali. Penelitian tanah kembali dilakukan, ternyata ini ada 4 data tanah. Nah, terus yang terakhir lakukan tambahan. Beda-beda ini. Perhatian ya. Ini adalah data waktu perencanaan. Data tanah ini SPT ini. Ini. Datanya besar-besar. Ini data setelah dilakukan penyelidikan tanah kembali. Ini dasar profile. Ini sudah terpasang semua. Jauh berbeda dengan perencanaan. Karena itu drop. Nah, akhirnya pekerjaan ini tertunda 3 tahun, seingat saya. Itu karena nambah fondasi lagi di sekitarnya. Tertunda cukup lama. Jadi ini data lama, ini data yang baru. Jadi hati-hati dengan data tanah. Juga jembatan Soekarno. Itu ada masalah data. Ini adalah fondasi yang direncanakan. Kemudian saya cek perlu nambah fondasi profile. Ini adalah desain awal. Kemudian perlu nambah fondasi profile diameter 1,5, panjang 50 meter. Kemudian dilakukan PDA dan sonic loading test. Hasilnya hanya setengah dari yang direncanakan. Wah, kaget juga. Karena saya minta dilakukan pendidikan tanah kembali. Ini adalah hasilnya. Yang merah ini adalah data lama, SPT ini kedalaman. Ya, ini SPT. Ini data lama. Yang merah, biru data baru. Kira-kira setengahnya memang. Jadi, karena itu daya dukungnya ya setengahnya. Sehingga ditambah, akhirnya ditambah tiang pipa baja. Seperti ini. Kemudian kasus kedua adalah settlement yang berlebihan dari yang diperkirakan. Nah, untuk bangunan gedung, maka inilah settlement izin. Ini kuliah saya sebelumnya. Yaitu maksimum settlement 15 cm ditambah lebar bangunan dibagi 600. Kenapa 600? Aslinya adalah setengah lebar bangunan dibagi 300. Kemudian dalam setiap perencanaan kita harus ngecek.
Ya, harus membuat kontur seperti ini. Penurunan di bangunan. Untuk mengetahui sudutnya tidak boleh dari 1/300. Juga maksimumnya tidak boleh lebih besar dari 15 cm ditambah lebar bangunan per 600. Kita keluarkan hitungan seperti ini, penurunan misalkan ya. Jadi tahu slope-nya. Nah, saya pernah menangani kantor pemerintah di Samarinda. Ini pernah saya pakai juga di dalam kuliah saya. Ini setelah dibangun, belum selesai nih. Ini yang tengah turun 66 cm, di luarnya 32 cm. Sehingga apa yang terjadi? Ini yang terjadi adalah pecah sambungan antara kolom dengan balok. Balok ini pecah. Karena settlementnya sangat besar ini. Sampai 66 cm, di luarnya 30 cm. Kemudian ini adalah denah tampak atas. Fondasinya dibekul oleh cerucuk. Ini fondasi dangkal. Ini ya, plat lantai ini. Fondasi footing. Kemudian ini kolom-kolom bangunannya. Di atas itu kolom-kolom bangunan. Ini tie beam, penghubung antar kolom. Ini kolom. Nah, seperti ini. Kolom-kolom bangunan ini. Jadi fondasinya itu dangkal, dibuat oleh cerucuk. Ya. Kemudian ini nilai penurunannya, di mana di tengah turunnya 67 cm. Nah, yang di luar pojok sana ini bervariasi. Tadi ada 32, yang 29, nah, cukup bervariasi. Tapi ngumpul di tengah. Kemudian waktu balok penghubung namanya tie beam. Ini saya minta dibongkar. Ternyata sudah putus ini. Sambungan di sini. Nah, di atas juga balok dan kolom pecah. Ini terlihat di tengah ini tergenang air. Apa artinya? Elevasinya tidak datar. Kelihatan ya. Ini di tengah melengkung ke bawah, jadi terendam air. Artinya daerah itu tidak datar. Nah, ini udah kayak rumah hantu waktu itu. Orang nggak ada yang berani masuk. Takut kalau bangunan ini roboh. Bangunan ini berada ini tanah sangat lunak. Tebal sampai 25 meter di sini. Kemudian diuruk, terus dibangun bangunan. Nah, ini urukannya. Urukan di atas tanah lunak otomatis menghasilkan settlement. Kemudian di atas urukannya diberi bangunan yang juga bebannya tidak rata. Maka menghasilkan penurunan tadi. Jadi fondasinya ada fondasi cerucuk 4 meter gantung ya. Ini hitungan saya turunnya bisa total waktu saya masuk tadi 66 cm. Nah ini kalau kita biarkan terus bisa 1 meter. Dan ini nanti bangunan pecah ini. Karena sekarang pun sudah pecah. Putus ya sambungan kolom dengan balok. Karena itu hanya bisa dengan kita masukkan tiang ini. Kemudian dipanjang tiang diikat. Masukkan tiang diikat dengan kolom. Jadi yang mikul bukan lagi fondasi dangkalnya, tetapi tiang-tiang baru. Ini ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4 per kolom ini. Ini potongannya. File cap ini dibobok, kemudian dimasukkan tiang. Nah, ini. Ini lagi masukin tiang ini. Ini tiangnya nanti ini kolomnya, ini tiang nanti ini masukin tiang. Ini ada 4 tiang nanti diikat dengan kolom ini. Ini gambar waktu mancang tiang.
di mana tiang nanti diikat dengan kolom ini. Ini udah hampir 20 tahun yang lalu. Nah, setelah jadi, ya 2001, 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Ini sekarang masih dipakai secara baik. Jadi yang semula dipukul tanah dengan cerucuk, kita pindah dengan fondasi yang pancang. Kemudian diikat dengan kolomnya. Oke. Kemudian pengalaman teman, ini ada super blok di Jakarta Utara, di pantai ini. Nah, ini adalah profil waktu perencanaan. Ini tanah lunak, kemudian lempung, cukup baik. Di atasnya pasir padat. Nah, kemudian ini lempung lagi. Tapi pasir padatnya cukup tebal, yaitu antara 8 sampai 14 meter pasir padat ini. Jadi digunakan tiang pancang ini. Tiang pancang diharapkan nanti yang mikul adalah pasir padat. Beban sampai di sini sudah berkurang karena ini plat yang tebal, 8 sampai 14 meter. Ini bisa dilihat tiang panjangnya banyak sekali. Kemudian ada plat lantai ya, kelihatan ya tiang panjangnya tuh rame. Yang terjadi adalah ini turun ini. Sekarang kalau nggak salah sekitar mendekati 1 meter. Nah, differential-nya besar. Apa yang terjadi? Ini ternyata ada lapisan pasirnya tidak 14 meter semuanya. Ada yang tipis. Hanya 2 meteran. Di bawahnya tanah lunak. Nah, ini menghasilkan settlement tadi. Untuk mengatasi ini, biayanya dipasang di bangunan di basement, dipasang kolom rangka-rangka baja, pengaku. Nah, ini biayanya kalau nggak salah sampai saat ini 3 tahun yang lalu, di atas 1,3 T, bukan M, T untuk memperbaiki. Kalau sudah sebelum ini memperbaiki mahal. Kemudian kasus berikutnya adalah daya dukung fondasi yang rendah. Dalam perencanaan, safety faktor kita adalah 2,5. Nah, ini saya punya pengalaman di Cikubang, Cibadah dan Ciujung, kebetulan saya mendesain. Nah, ini di Ciujung. Itu karena ketemu tanah clay shale, dan di tempat lain ini, seluruh proyek ini. Waktu itu hanya waktu 11 bulan dari mulai penyelidikan tanah, merencanakan sampai jadi. Sementara fondasi duluan dilaksanakan. Kalau dari perhitungan fondasi yang terakhir, karena dari struktur atas dulu. Setelah struktur atas selesai, baru desain fondasinya. Jadi mulai dari penyelidikan tanah, sudah dibuka inilah penyelidikan tanah baru lakukan. Dihitung, kadang-kadang kalau udah ACC, langsung dilaksanakan di lapangan. Pada saat itu juga. Nah, ini adalah jembatan Cikubang. Pilarnya tinggi 60 meter. Kemudian total jembatannya adalah, panjangnya adalah 500 meter. Kita lihat desain awal. Ya, ini lokasi berada di daerah gempa. Kita waktu temuan peta gempa 2002, percepatannya kira-kira 0,3 gravitasi. Nah, karena berada di daerah gempa, maka ada momen, ada gaya lateral, horizontal. Horizontal menghasilkan momen. Jadi, momennya besar akibat gaya lateral ini. Desain awal jembatan ini adalah desain fondasinya menggunakan tiang pancang. Nah, ini tanah lunak, ini langsung tanah keras. Maka tidak ada jepitan. Tidak ada yang jepit di sini. Nah, ini kalau kena dorongan ya
kolap semua karena tidak ada jepitan. Ini tiang panjang kan nggak bisa masuk, tiang panjang beton. Maka ini diredesain, saya diminta melakukan redesain. Ini ganti dengan tiang bor. Tiang bor itu bisa masuk. Jadi memiliki kapasitas momen. Nah, bisa menahan. Jadi saya ganti dengan tiang bor diameter 1,5. Kemudian ini dilaksanakan. Jumlah tiang bornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ini. Diameter 1,5, panjang 26 meter. Ini dilaksanakan. Nah, ternyata di lapangan ditemui batu-batu besar. Batu-batu sebesar mobil gitu. Batu sebesar ini. Apa yang terjadi? Pernah saya sampaikan di kuliah saya sebelumnya. Alat bornya yang kalah. Alat bor membuat bor pile. Kalau rencana semula 1 minggu dapat 2 bor pile, yang terjadi 1 bor pile 2 minggu dan alatnya rusak. Mata bornya habis. Sedangkan ini harus diimpor nih. Diimpor dari Taiwan atau dari Jerman. Mata bor ini. Nah, kemudian solusinya adalah saya minta ada kontraktor lain yang mampu melakukan pemboran di batu. Kalau ketemu batu, nah menggunakan ini. Khusus memang untuk ngebor batu. Berhasil. Kemudian ada beberapa titik di mana kontraktor nyerah. Sudah nggak mampu. Karena sudah tadi mata bornya habis tadi. Nah, yang semula panjangnya 24 meter, hanya sanggup sampai 17 meter. Maka, karena ketemu batu. Kontraktor, Pak, udah nggak nyerah, Pak, silakan aja. Nah, pecat nggak apa-apa. Nah, itu udah susah kalau begitu. Akhirnya dicor, kemudian dilakukan tes file driving analysis. Ternyata masuk. Ya, kalau masuk ya oke. Kalau enggak tadi kontraktor sebelumnya nyanggupi akan menambah profile kalau dia dukungnya tidak masuk. Ini ternyata masuk. Jadi kita stop. Yang harusnya 24 jadi 17 meter. Ini dengan verifikasi pengujian lapangan dinamik, file driving analysis yang menggunakan analisa dinamik. Kemudian pengalaman mendesain jembatan kereta api Bandung Koridor. Ini Bandung Cigania Sukatani. Ada 8 jembatan yang saya desain. Di mana ini adalah stasiunnya. Masalah di sini adalah ini desain awal. Desain awal menggunakan pondasi dangkal. Ini dari orang lain ini. Jadi waktu tender ini gambarnya seperti ini. Ini adalah jembatan existing. Jadi double track itu sebelah jembatan existing. Ada jembatan existing kita mau buat di sebelahnya. Ya ini ada existing, ini yang baru di sebelahnya. Ini existing, ini yang baru. Nah, ini desain waktu tender seperti ini. Ini jembatan existing, pondasi jembatan existing, ini pondasi baru. Kevin, kira-kira permasalahan apa di sini? Kalau pondasinya dangkal, kemudian di bawah pondasi existing.
Farhan atau Putu, masalahnya apa ini? Desain ini kalau dilaksanakan. Niko, ada yang bisa jawab? 3% nilai kalau bisa jawab. Itu berisiko longsor Pak ya. Itu kan garis keruntuhan bukan sih? Bagus. Resiko kelongsoran. Nah, nanti bilang itu ya, ketua kelas ya. 3% bagus. Ini jadi nggak mungkin dilaksanakan. Jembatan existing ini jalan terus. Ini fondasinya. Ini desainnya seperti ini. Ini longsor ini nanti. Jadi ini nggak mungkin dilaksanakan desain ini. Nah, kebetulan saya diminta di Karya untuk mereview ini. Jadi sama ini nggak mungkin dilaksanakan. Ini kita gali kan lari semua ini nanti. Karena itu, ini tidak boleh diganggu-gugat elevasi permukaan tanah di kiri kanannya. Hanya bisa dengan fondasi dalam. Dampak penggalian terhadap kestabilan tanah. Jadi nggak bisa kita menggunakan fondasi dangkal seperti ini. Karena mengganggu kestabilan. Oke. Ini kelihatan. Ini jembatan existing. Ini jembatan baru. Ini desain saya adalah menggunakan bore pile. Fondasi dalam, fondasi tiang. Ya. Kemudian lokasi dulu berdampingan antara pile cap lama dengan pile cap baru saya geser. Kita geser supaya ada di antaranya. Jadi tidak mengganggu. Walaupun dengan bore pile pun maksimalkan gangguannya seminimal mungkin terhadap existing. Ketemunya ternyata tanah itu berbatu. Tufa ini ya. Ini tufa breksi. Dari gunung berapi. Banyak batu-batu seperti ini. Oke. Ini ada ditemui boulder. Ada 6 jembatan. 2 jembatan tidak ditemui. Oke, seperti ini. Maka untuk yang ketemu boulder, ini kita harus menggunakan bore pile. Tapi ternyata waktu bidding di awal tidak menyiapkan menggunakan bore pile. Kemudian diuji dengan bore pile yang auger. Dilakukan pelaksanaan dengan menggunakan auger yang bentuknya seperti ini. Auger itu yang kayak piringan-piringan ini. Alat bor kayak piringan ya. Nggak berhasil. Jadi karena nggak berhasil maka digunakan tenaga manusia. Itu digali. Pakai orang itu kayak ditatah itu. Kemudian agar orang bisa masuk, maka diameternya 1,5. Diberi casing. Jadi ini tanah digali orang, pakai ini karena keras ya. Jadi pakai kayak tatah itu habis itu masukin casing. Tatah lagi di bawahnya. Dipukul itu ya. Masuk lagi seperti ini. Sampai panjang rencana. Karena alat bor alat bor yang bentuknya auger itu ini kalah. Nggak bisa masuk. Memang sebetulnya harus menggunakan alat bor yang khusus batu atau tanah keras. Tetapi waktu ngebid dulu Adikarya tidak memperhitungkan ketemu seperti ini. Sementara itu ini adalah kontrak yang ditanggung, fix lump sum. Sudah bagian daripada resiko, karena itu dikerjakan oleh manusia. Nah, dampaknya apa? Waktu mundur 2-3 tahun ini. Yang berikutnya, untuk yang tidak ketemu batu-batuan, maka digunakan
tiang pancang beton. Nah, ini contohnya di ya 355. Ini profil dan ya profilnya seperti ini. Jadi kalau tadi bayangkan harus digali seperti ini. Wah, ini jembatan kita nggak akan bisa. Jembatan existingnya akan lari semua. Ini seperti ini ya. Jadi mana? Karena itu memang harus pondasi dalam. Pondasi dalam ketemu campuran tanah yang banyak berbatu. Nah, inilah yang dinamakan dengan auger. Auger ini hanya muter-muter aja nggak tembus. Karena itu akhirnya digunakan casing. 1,5 dipahat sama orang itu. Orang masuk ke dalam ini, dipahatin. Ini akhirnya berhasil. Karena kenapa dipahat? Karena waktu bidding tidak diantisipasi akan ketemu batuan seperti ini. Akan ketemu batuan ini. Jadi tidak menyiapkan alat bor untuk menghadapi batu seperti ini. Biayanya beda. Ini contohnya telah jadi. Oke. Kemudian jembatan Cibadah. Kalau tadi permasalahannya adalah desain awalnya tidak mungkin dilaksanakan. Kemudian saya redesign. Nah, saya redesign ini yang semula. Kalau semula pondasi dangkal, ya, maka saya ganti dengan pondasi dalam. Elevasi tanah tidak berubah. Jadi tidak kita ganggu, dan itu pun saya letakkan di antara. Usahakan jangan bersinggungan dengan file cap existing. Ini jembatan Cipada. Tinggi pilarnya 30 meter, panjang jembatan 700 meter. Permasalahannya adalah ternyata di daerah Cipada ini banyak tambang pasir liar. Di tambang pasir itu banyak lubang-lubang seperti ini. Dan lubang ini dalamnya 30 meteran. Jadi lokasi jembatan, lokasinya di daerah seperti ini. Lubang-lubang yang dalam, ya, dalamnya 30 dan kayak danau-danau aja itu. Acak itu posisinya. Padahal persis itu di lokasi fondasi. Nah, misalkan di pier 7. Ini lokasinya seperti ini. Ini dulu desain awal. Ya. Ini adalah jembatannya. Nah, ini adalah file cap jembatan dan ini fondasinya. Ini 30 meter ini, lubang-lubang ini. Maka yang saya minta adalah digeser sejauh mungkin. Nah, lubang-lubang seperti ini. Ini pas di tengah-tengah jembatan. Jadi satu kaki kena ini, satu kaki lagi gantung. Satu kaki kena tanah, satu kaki gantung. Seperti saya minta coba digeser. Nah, geser bisa di daerah. Semuanya di daerah tanah. Tetapi kalau terjadi gempa ini nggak masuk karena ini longsor ini. Nanti narik yang di sana. Kalau jadi gempa, ini longsor. Maka satu tadi menggeser rencana ini ke arah menjauhi lubang. Kemudian mengisi lubang dengan timbunan. Tetapi di lapangan ini tidak mungkin dipadatkan secara baik.
hanya diuruk aja dengan backhoe. Permasalahannya lagi pada waktu gempa. Waktu itu diputuskan file cap hanya boleh geser 2 cm waktu gempa. Kalau kita hitung, nggak akan masuk. Maka yang terjadi adalah lubang ini diisi dengan pasir, kemudian file cap kita turunkan. Awalnya di sini, kita turunkan. Kemudian file cap itu disambung. Ini ada balok penyambung. Apa maksudnya? Kalau ini nanti lari ke sana, ini ikut menahan. Kemudian di sini kita pasang sheet pile. Ini baru bisa pergerakan tanahnya 1,8 cm. Ini terlihat. Ini pile cap. Ini lubang-lubang ini. Ini setelah jadi. Nah, setelah jadi rata, mulus sih. Padahal ini dulu adalah di situ isinya lubang-lubang tambang pasir yang dalam. Oke. Pengalaman lainnya ini adalah di Jembatan Suramadu. Saya adalah tim reviewer dari PUPR. Di tengah cable stay. Kemudian di sini jembatan bentang pendekat. Di sini adalah kaki 1000, causeway. Ini yang kaki 1000 jembatan. Jembatan kaki 1000 dibuat oleh slab on pile. Nah, ini oleh kaki 1000 ini. Kan slab on pile ya, Pak, oleh tiang pipa baja. Jadi yang mikul adalah tiang pipa baja. Ini pile cap-nya. Kemudian ini tiang pipa baja ini. Terus bentang pendekat. Nah, ini tiang pipa baja. Bentang pendekat dan ini bentang pendekat dan bentang utama. Ini bore pile. Kita lihat yang fondasi bentang utama cable stay. Ini desainnya panjang fondasinya sampai 100 meter. Jumlah fondasi 56, diameternya 2,4. Nah, ini agar bisa bekerja di laut, maka dibantu harus ada platform. Platform itu dipikul oleh pipa-pipa baja casing seperti ini. Ini platform agar bisa bekerja, bisa ngecor. Dan tiang itu ada di pipa baja masuk dalam tanah. Karena kalau nggak ada pipanya, itu kalau kita ngecor beton kan jatuh di air laut, nggak akan selesai. Inilah pipa-pipa baja. Sekalian nanti jadi platform. Pipa-pipa baja ini hanya untuk melakukan saat pelaksanaan dan untuk platform. Tidak sampai ujung fondasi. 100 meter tadi yang bore pile. Ini yang banyak pipa baja itu hanya untuk menopang alat bantu di sini. Platform ya. Untuk biar bisa bekerja. Nah, ini agar biar bisa bekerja, bisa melakukan pemboran dan ngecor. Jadi dipanjang dulu Pak baja. Setelah itu dirangkai. Terus ini 2,7 meter diameternya. Sementara diameter bore 2,4, memang lebih kecil. Setelah dipanjang pipa baja, maka nah ini diikat menjadi platform ini. Ini di bawah platformnya, ini pipa-pipa baja tadi. Nah ini di atas. Ini alat bornya. Alat bornya. Jadi di atas ngebor, ini mata bornya. Ini mata bornya, ini yang ditumpuk oleh pipa-pipa baja tadi.
Nah, ini alat loading test, namanya Osterberg cell. Alat Osterberg cell yang mengembang. Ini mata bornya. Kemudian dicor di laut. Ini kita perlu platform. Jadi inilah cara membuat jembatan di laut. Ini tipikal seperti ini. Kita butuh platform. Permasalahan adalah ketemu clay shale. Clay shale itu tanah abu-abu, keras, tapi kalau terkena cuaca drop kekuatannya. Ya. Awalnya keras kayak batu, tapi kalau terekspos udara, terus bersentuhan dengan air, hancur. Jadi lumpur nanti. Nah, karena itu kekuatan untuk perencanaan bisa dari mulanya tinggi, tapi kalau terkena pelapukan, cuaca maupun air bisa drop. Kuat gesernya hilang sama sekali. C-nya. Hanya menggunakan nilai V dan V pun rendah. Contoh lainnya, clay shale itu di Hambalang. Lari semua. Jadi hati-hati kalau nanti ketemu tanah clay shale. Abu-abu tua. Ini ada di Cikarang, misalkan ya. Cisomang. Itu keras aslinya, tapi terekspos udara hancur. Nah, ini bangunan-bangunan dipikul yang berada di atas clay shale seperti ini, lari semua ini. Ini urukan. Padahal urukannya tanah merah. Ditimbun itu lari semua, ini longsor semua. Jadi kekuatannya drop. Biasanya nilai kalau kita punya lembung kekuatannya adalah 6 sampai 7 N. 6 sampai 7 nilai NSPT. Jadi dalam KPA. Tapi kalau hati-hati kalau nanti ketemu clay shale. Korelasi ini tidak berlaku lagi. 6 sampai 7 N ini. Nah, untuk clay shale bisa ini yang direkomendasikan. 0,4 bukan 0,6 atau 0,7. Unit ton meter persegi atau 4 N. Ini 4 N. Bukan 6 sampai 7 N. Tapi 4 N. Kalau ketemu tanah clay shale. Bahkan menurut RIS menjadi 2 N. Diadukannya jadi sepertiganya. Dari 6 N. Kalau menurut profesoris 2 N. Ya. Nah, sementara kalau kita bisa cepat 4 N. Ini contoh di Suramadu. Data yang sama tiga parti berbeda. Ini yang melakukan penyelidikan tanah. Bilang dia dukung fondasi adalah 8.700 ton. Ini perencana. Ini reviewer dari Kowi, dari Denmark. Mengatakan 1.800. Ini dari Cina kontraktornya. 3.400. Nah, bisa dibayangkan data yang sama, ya dukungnya bervariasi interpretasinya menurut yang melakukan soil investigation sekian, menurut ini adalah reviewer dari Denmark sekian, menurut Cina sekian. Bisa 5 kali perbedaannya. Jadi hati-hati kalau ketemu tanah klise. Bedanya ini bisa 4 kali. Sesama data, sesama ahli, beda-beda interpretasinya. Nah, karena apa yang terjadi, ini dulu panjangnya 45, bukan 100. Dulu direncanakan dadunya 3.500 ton. Kemudian dilakukan loading test, ternyata perlu diperpanjang dari 85 menjadi 45 menjadi 80. Setelah loading test,
nggak masuk, perpanjang lagi. Jadi 110 meter. Hampir 3 kali panjangnya. Tadi masih ingat ya, daya dukungnya itu drop bisa sepertiganya. Nah, dampaknya bukan hanya masalah teknis, tapi nanti masalah administrasi. Karena terjadi kenaikan biang besar, ini sampai ratusan M ini. Untuk fondasi akibat keberadaan lapisan clay shell ini. Kemudian lakukan pengujian loading test. Oke. Nah, jadi untuk di clay shell ini, fondasi ini di ujungnya diberi pipa grouting. Nanti setelah fondasi setelah ini ditekan cairan semen agar keluar. Ini jadi ini fondasi, ini cor-coran sampai di sini, di bawah ini di pipa ini. Berlubang. Jadi nanti kalau digenjot semen, ini akan ngisi di sini. Keluar dari sini. Nah, ini menjadi lapisan yang bagus. Ini lubang-lubang kelihatan ya. Nah, ini dilaksanakan, memang terjadi kenaikan yang signifikan. Ini sebelum digrot, daya dukungnya, ini bertambah setelah digrot ini. Ini sebelum, ini setelah, ada tambahnya lumayan. Ini daya dukung total sebelum, ini tambahnya. Jadi menjadi sekian. Berikutnya adalah hati-hati kalau ketemu tanah klesil, bukan hanya daya dukung, juga kasus ini di tol Semarang Solo. Ini paket 1 di daerah Semarang. Ada klosor. Padahal ini sudah mau diresmikan. Nah, ini terlihat. Ini pavement sebagian sudah jadi. Nah, ini sudah jadi sebetulnya awalnya. Awalnya ini sudah jadi. Terus terjadi kelongsoran, maka agar tidak longsor, tanah dibongkar. Tanahnya digali. Ini terlihat ya. Nah, lihat di sini. Ini dulu. Jalan udah jadi nih, udah di rigid sampai sini. Longsor, maka biar stabil, tinggi galian diturunkan, tinggi timbunan, sorry. Tinggi timbunan ini dua adalah timbunan. Nah, timbunan diturunkan agar stabil. Jadi dibongkar lagi nih. Seingat saya 7 meter. Kemudian diperkuat dengan bore pile. Jadi ini adalah tanah mula-mula, kemudian ditimbun. Nah, di sini ketemu clay shell di bawah ini. Terjadi kelongsoran. Ini adalah hasil inclinometer. Inclinometer ini untuk mengukur kelongsoran. Terjadi kelongsoran di sini. Maka Pak Alan tuh almarhum memasang bore pile. Panjangnya saya ingat 18 meter. Ini 12 meter. Kedalaman ini ditambah. Ternyata setelah dipasang bore pile masih lari. Longsornya turun ke bawah. Pasang bore pile yang kedua. Untuk tanah lateral. Lari juga. Kelihatan pile cap-nya pecah ini. Pile cap ini pecah. Akhirnya ini kelongsorannya. Setelah itu dipasang bore pile yang ketiga. Baru berhenti.
Kemudian berikutnya di Penggaron. Jembatan Penggaron tol di Semarang Ungaran ini. Kelihatan ya pilarnya. Letak ini. Nah, karena ada bidang longsor. Ini pile cap lama. Ini pilar, kemudian pile cap. Fondasi ada di sini. Fondasi ada di sini. Karena seperti ini maka ditambah tiang baru, diikat. Ditambah tiang baru dan diikat. Masih longsor lagi. Baru ditambah yang banyak ini. Ini tambahan semua ini. Tambahan kedua ini. Ulangi lagi, ini aslinya. Ditambah profile ini banyak. Masih longsor. Ini ya, profile semua. Karena itu terakhir tambahan yang kedua ini. Ini sampai hampir 200 profile. Panjangnya seingat saya 50 meter, diameternya 1,5. Bisa dibayangkan biayanya seperti itu. Ada sekitar 200 tiang profile seperti ini. Jadi, nah, kemudian Tisomang. Itu juga di atas Klesil. Gerak setelah 10 tahun. Ini pirnya P1, P0, P1, P5, ini A2, apartemen 1, ini apartemen 1. Ini pergerakan yang terjadi. Pilar itu geser 16 cm ke arah lubang ini semua. Ke arah sini. Ke arah lembah. Yang 55 cm, ada 9 cm, 27 cm. Ini hasil inclinometer. Nah, saya ketemu tanah Klesil. Ini yang hitung untuk bidang longsornya Pak Wayan. Nah, ini ketemu Klesil. Di sini rendah atau drop. Jadi ini ada lokasi sesar. Kemudian kita lihat kolomnya yang jadi retak seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini, pir-pir ini. Dan ya, ini retak-retak ini. Oke. Pir 2 misalkan ya. Nah, yang terjadi adalah ini. Karena retaknya bersebelahan. Di bagian bawah di sini, atas sini. Artinya retak ada di daerah tarik. Maka ini kurvanya harus belok. Ini tarik, ini tarik. Berbeda dengan kalau tariknya di satu sisi seperti ini. Yang terjadi ini, maka apa artinya pondasinya, jepitnya masih berlaku. Masih bisa nahan jepit ini. Mampu menahan momen dan vertikal. Nah, dampaknya apa? Dengan fondasi kena. Ini kita lihat apa yang terjadi dengan fondasi. Fondasi padahal sudah terdeformasi 57 cm. Maka kelongsorannya adalah kelongsoran dalam yang seperti ini. Fondasinya masih kuat. Kalau 57 cm seperti ini, fondasinya sudah patah. Jadi yang jadi begini. Artinya apa? Kelongsorannya bidang longsornya dalam. Ini kalau bidang longsornya dangkal. Jadi di Jusmang kelongsorannya dalam. Ini dicek dengan inclino memang bidang longsornya sekitar 50, saya ingat saya sampai 50 meter. Fondasinya sampai 60 meter ini. Tambahan-tambahan fondasi. Nah, jadi solusinya antar pile cap dipasang ini.
balok-balok baja, turunan deformasi lateral, kemudian ditambah bore pile. Terus pilar-pilar ini diperkuat, di jacketing namanya. Kita nambah bore pile banyak sekali, terus diikat. Ini tambahan bore pile ini. Ini adalah tulangan bore pile. Masuk ke dalam pile cap, diikat. Ininya di jacketing, kolom-kolom ini. Ini ditambah dengan bore pile yang baru. Kolom 6 di jacketing. Dan juga ada ground anchor. Masuk ke sana. Di ground anchor. Oke. Nah, kira-kira ini yang saya sharing. Jadi banyak pengalaman lapangan yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Umumnya, pengalaman saya ada 4 penyebabnya. Data tanah yang tidak betul. Kemudian ini juga berdampak pada settlement yang berlebihan atau desain yang salah. Kemudian juga sering ditemui daya dukung fondasi yang rendah, bisa karena masalah pelaksanaan. Kemudian hati-hati kalau ketemu tanah yang namanya clay shield. Oke, yang mau saya sharing di kelas terakhir. Silakan kalau yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Ilham. Mau tanya, Pak. Tadi itu perbedaan data pendidikan tanah antar tahun itu biasanya disebabkan karena apa ya, Pak? Apa karena yang pendidikan pertamanya kurang akurat atau mungkin Ya, karena kurang titik uji gitu, Pak? satu, pendidikannya jelas ada yang tidak betul. Ada yang tidak betul. Ya, berbeda itu bedanya nyolok, ada yang tidak betul. Bisa juga karena kurang uji, tapi untuk lokasi yang sama harusnya tidak banyak beda. Karena tanah di situ kan sudah ribuan tahun. 10 tahun, 20 tahun itu juga nggak akan banyak berubah. Ya. Nah, jadi dari 2 tadi Pak Dias yang salah. Satu saya salah. Kemudian kalau nanti ketemu seperti ini, lakukan pendidikan tanah ketiga yang disaksikan semua parti. Owner, konsultan, pengawas, konsultan supervisi, dan pelaksana. Harus disaksikan bersama agar nanti tidak dispute. Karena kalau case ini bisa masuk ke pengadilan, arbitrase. Jadi disaksikan semua orang, di witness semua orang, itulah dicek semua orang, datanya betul. Nah, itu yang kita jadikan acuan. Sering sekali data tanah ngaco itu. Itu kira-kira, Ilham. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lainnya? Pak izin bertanya Pak. Ya. Tadi sempat ada ditunjukkan Pak yang angkanya awalnya 1.600 lalu berubah menjadi 800 ya Pak ya. Ya. Nah itu tuh saya agak kurang nangkep Pak, itu berubah karena apa Pak? Karena interpretasi. Jadi PDA, ya, pengujian dinamik itu tergantung yang melakukan interpretasi. Menurut konsultan yang melakukan PDA, dia dukunnya 1.600. Menurut saya hanya setengahnya. Ternyata di lapangan hanya setengahnya. Jadi dari interpretasi PDA. Jadi dari gelombang dihitung balik. Bukan dari loading test statik. Bukan dari loading test statik. Ya. Bukan dari loading test statik. Tapi dari dipukul, dapat gelombang, kemudian di back calculated. Saya dulu pernah nyinggung sebentar mengenai file driving analysis. Nah, itu kalau tidak akurat, hasilnya juga bisa, kalau hitungannya tidak tepat, hitungannya bisa meleset. Saya kalau BDA juga milih-milih orangnya, termasuk pendidikan tanah. Hati-hati milih yang kompeten. Kira-kira itu, Niko.
Berarti interpretasi dari gelombang di PDA Yes, nih, Pak ya. interpretasi Kalau gelombang. Ya, kalau begitu kok rasanya sangat sangat fatal sekali subjektif. kesannya karena Ya, interpretasinya bisa, kalau interpretasi kan mungkin kalau misalnya tiap orang mungkin bedanya tidak terlalu jauh, tapi yes, kasus ini bedanya sampai setengah begitu, bahkan itu cukup ya, fatal. betul. Jadi hati-hati. Karena biasanya ngitung itu calculated didasarkan atas data tanah. Nah, calculated itu umumnya didasarkan atas data tanah. Jadi dari data tanah yang ada dia interpretasi gelombangnya. Nah, kalau tanahnya salah kan salah juga. Tetapi yang fatal tadi dari interpretasi adalah terjadi pengecilan di ujung. Kok bisa? Dia dukunya besar kalau terjadi pengecilan N miring. Itu tadi Niko. Saya nangkap pertama kali ketemunya di situ. Wah, ini nggak benar, ujungnya jelek kok. N miringnya bisa tinggi sekali. Jadi ada dari selain interpretasi ada logika juga di situ. Jelas Niko? Jelas Pak, terima kasih Pak. Itulah masalah yang nanti akan sering ditemui. Tidak ada proyek yang free trouble. Selalu ada masalah dan itu tantangan insinyur. Ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri. Nanti materi akan saya bagikan. Ujian hari apa? Niko. Jadinya tanggal 25 Mei ya Pak? 25 Mei ya. Ya, saya sudah nulis di situ. Di agenda 25 Mei. Oh iya, WAS Fondasi jam 9.15 ya. Oke. Masih sebulan, oke. Nah, saya kira materinya lewat Bang Regu ya. Ya, sampai di sini. Selamat berhari raya, selamat kumpul keluarga ya. Oke, mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah saya selama ini, tolong dimaafkan ya. Ya, kita akhiri kuliah sampai di sini. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak.